warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fajri dari program studi manajemen S1 dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dari penentuan kebutuhan dan kesimpulan. Yang sebelumnya pada saat di kelas waktunya sudah habis, yang dimana jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah manajemen operasi. Langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu gitu ya. Penentuan kebutuhan. Pada dasarnya penentuan jumlah unit kapasitas, misalnya jam kerja karyawan atau mesin, yang diperlukan selama periode waktu tertentu, di mana melalui perhitungan rasio permintaan terhadap kapasitas satu unit sumber daya. Di mana contohnya itu seperti di lingkungan pabrik gitu ya, ada yang 6 hari kerja dalam satu hari, dalam satu minggu, ada yang 5 hari kerja dalam satu minggu gitu. Saya ambil contohnya itu seperti di perusahaan manufaktur gitu ya, seperti produksi sepatu lah. Misalnya jika perusahaan menetapkan target produksi dalam satu hari gitu ya, misalnya dalam satu hari itu produksi membutuhkan 2016 pasang sepatu. Jadi kebutuhan karyawan untuk mendapatkan kebutuhan satu harinya itu, targetnya itu dalam satu jam itu harus 252 pasang dalam satu hari. Nah, berarti jam kerja yang dibutuhkan oleh karyawan itu 8 jam kerja dalam satu hari. Selanjutnya itu kesimpulan gitu ya dari analisis kemampuan proses. Kemampuan proses itu bisa dikatakan mampu jika semua item yang dihasilkan berada dalam batas spesifikasinya. Kemampuan proses merujuk pada suatu organisasi atau individu dalam menjalankan dan mengoptimalkan berbagai proses bisnis atau tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada rekan saya gitu ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan dan pengendalian gitu kan ya. Biasanya itu meningkatkan efisiensi produk gitu ya, dimana untuk mengurangi tingkat kecacatan atau reject gitu ya, yang sudah dijelaskan gitu kan pada sebelumnya, dimana cacat atau reject itu hanya 0,1% gitu kan, untuk memberikan kualitas tinggi terhadap konsumen. Lanjutnya itu kesimpulan gitu ya dari perencanaan kapasitas. Biasanya itu melibatkan evaluasi kapasitas yang ada dan memperoleh suatu pemecahan yang optimal dalam identifikasi alternatif dan evaluasi keuangan gitu kan. Perencanaan kapasitas ini merupakan langkah krusial gitu ya dalam pengelolaan operasi perusahaan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang tepat dan sesuai dengan permintaan produk. Nah, kita ambil produk pasar gitu kan, seperti evaluasi kebutuhannya itu apa saja sih yang dibutuhkan produksi ya. Biasanya kan mesin gitu ya, mesin dan sumber daya gitu kan. Untuk memproduksi di bagian mesin apa saja sih gitu kan, yang kita ambil dari sepatu gitu kan. Ada mesin cutting atau mesin potong gitu ya, ada mesin jahit ya, dimana mesin jahit itu berbagai jenis gitu ya. Ada mesin jahit jarum 1, jarum 2, dan obras gitu kan. Dan terus ada mesin press gitu, ada press pylon, press universal gitu kan, ada press labor gitu kan. Biasanya itu berbagai jenis lah gitu ya, dan jumlah pekerja juga yang dibutuhkan gitu kan. Nah, biasanya itu tergantung perusahaan ya. Biasanya secara efisiensi itu optimal sesuai dengan perkembangan produksinya gitu ya, tergantung dari perusahaan tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya dari kelompok 3. Kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan.
Semoga dapat dipahami dan berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.